Orang yang kulitnya kering, jadi kalau misalnya orang yang kulit berminyak ini pakainya malam aja, misalnya gitu berbarengan dengan bahan aktif yang sedang kalian pakai ketika malam hari. Tapi yang kulit kering itu dia pagi malam pakainya. Kalau yang oily tadi nggak usah pagi malam, cukup malam hari aja. Apalagi kalau misalnya pagi harinya itu dia sudah pakai sunscreen, karena di dalam sunscreen itu sudah ada moistnya, jadi nggak perlu lagi mengulang moist. Artinya menambah moist plus sunscreen lagi nggak perlu gitu. Kecuali kamu berada di dalam rumah doang nih, ketutup banget rapet rumahnya ya, nggak ada matahari masuk, itu nggak usah pakai sunscreen, nggak apa-apa, pakai moist aja gitu. Dok, flek hitam pakai sisteamin emang bisa hilang? Kalau hilang nggak bisa ya, flek hitam itu nggak bisa hilang, dia hanya bisa memudar aja. Dok, aku habis eksfoliasi besoknya muncul nanah kecil, sebentar mbak, menyebar di wajah. Nah, itu ada kemungkinan kamu kayak nggak cocok sama bahan aktif yang sedang kamu pakai. Coba stop dulu bahan aktif, semua bahan aktifnya stop dulu ya. Habis itu nanti kasih moist sama sunscreen aja kalau berada di luar. Karena itu cirinya ketidakcocokan itu atau alergi juga bisa itu muncul kayak gitu, dia beruntus terus kayak ada nanahnya atau beruntus ada airnya gitu, dan itu berlangsung cepat. Misalnya dia baru pakai tadi malam, paginya langsung kelihatan gitu, itu cirinya. Dok, aku pakai glikor 8%, chicken skinku malah nambah di bagian pipi, tetap diterusin atau enggak dok? Sebentar, aku mau tanya dulu. Kamu harus mastiin dulu sih, sebenarnya itu bukan chicken skin sih sebenarnya harusnya namanya ya. Dia tuh kayak sebaseous filament, memang mirip, cuman kayak bruntul-bruntul gitu kan daerah sini kan. Nah, itu harus dipastikan dulu kamu bukan alergi, kamu iritasi atau tidak. Ya, kalau iritasi dia cenderung gatel, bahkan sampai kena moist aja tuh kerasa kayak gatal-gatal gitu. Tapi kalau bener kamu ini enggak nih, memang bentuknya sama seperti sebelumnya, nah lanjut aja dulu glikornya. Tapi kalau kamu ngerasa itu kayak ini kok gatel ya, perih ya, ya udah stop dulu gitu ya. Untuk ngilangin yang di sini, ini juga sebaseous filament ya namanya. Itu pakai glikor tadi boleh, lactic acid boleh juga kalau kamu cenderung iritasi, gampang iritasi mukanya, atau mandelic acid boleh ya. Kalau di rumah nggak pakai sunscreen kalau kita main gadget, gini ya, penelitian menjawab bahwa emang gadget kayak gini tuh memang dia mengeluarkan kayak blue light. Cuma blue light yang harus kalian hindari adalah blue lightnya matahari. Ini nggak ada apa-apanya. Aku pernah bikin VT ini, aku jelaskan, ada penelitiannya juga, aku masukkan ke VT itu. Jadi mereka melakukan penelitian 10 cm dari wajah kayak gini. Ini gadget ini 10 cm kayak gini. Ini nggak akan ngaruh sekuat matahari, dan mereka melakukan selama berapa jam gitu. Nggak ada efek apa-apa ya. Kalau kalian melakukan kayak gini, ini nyala nih HP nih kayak gini nih. Nyala 10 cm dari kulit terus dilakukan berhari-hari, baru itu sama seperti matahari. Dilakukan berhari-hari, artinya 24 jam kali 7 ya, dia tuh di situ sekitar seminggu mereka lakukan penelitiannya kayak gini, baru sama kayak matahari. Maka mau main gadget tiap hari kayak gini dekatnya, terus habis itu selama 24 jam gitu, enggak kan tuh ya. Jadi nggak usah khawatir sama blue lightnya, gadget lah nggak ada apa-apanya dibanding matahari ini gitu. Oke, jadi nggak ada masalah sebenarnya dalam rumah nggak pakai sunscreen. Alternatif lain selain retinol mana sih? Ini mana tadi? Untuk exfo busui apa dok? AHBHA masih aman sih. AHBHA masih aman ya. Krim etiket biru kalau mau lepas biar nggak dermatitis gimana? Pelan-pelan berhentinya harus, misalnya hari ini pakai, besok enggak, pakai lagi enggak, nanti selang 2 hari lagi, hari ini pakai, besok enggak pakai gitu, sampai nanti dalam seminggu itu dia nggak punya waktu lagi. Artinya memang karena berkurang kan tadi, selang 2 hari, selang 3 hari, selang 4 hari kayak gitu ya. Seterusnya lakukan kayak gitu. Nggak boleh kamu berhenti langsung malam ini berhenti terus nggak pakai lagi, itu jangan.
Apalagi jika di dalam krim racikannya itu ada steroidnya. Kalau nggak ada sih nggak apa-apa ya, nggak apa-apa sebenarnya dipakai jangka panjang. Karena sebenarnya krim etiket biru itu nggak semuanya nggak boleh dipakai jangka panjang kok, karena tergantung isinya. Misalnya di dalam isi etiket biru kalian itu azelaic acid aja sama niacef misalnya, ya udah itu mah sampai kalian tua juga nggak apa-apa dipakai, terus kalian lagi hamil juga nggak ada masalah gitu. Jadi yang tahu isinya itu adalah dokternya. Jadi sebaiknya kalian tanya dulu, dok ini boleh jangka panjang apa tidak. Kalau beliau bilang boleh jangka panjang, ya udah dilanjut aja gitu. Tapi sebenarnya kalau krim tersebut itu ada steroidnya, biasanya tuh kelihatan sih, kelihatan dari hasil ketika kalian menggunakannya ya. Jadi kelihatannya gimana, kulit itu jadi semakin lama semakin menipis, terus habis itu kayak gampang memerah, terus dia tuh kayak lebih putih gitu loh dibanding sebelumnya. Misalnya area sini tuh kayak lebih, kalian pakai segini ya, sama kulit asli kalian tuh jauh gitu loh dia tuh. Nah itu salah satu ciri krim tersebut itu ada si steroidnya gitu. Itu yang nggak boleh jangka panjang. Clay mask boleh mbak, untuk sheet mask boleh juga, cuman jangan tiap malam dulu ya, dikurangin aja dulu. Terus jangan sheet masknya ini jangan ditaruh di atas apa namanya salap. Yang 3866 itu ya mbak, yang jam ya, iya jam 3 iya. Kalau kantor yang banyak kacanya tetap pakai sunscreen nggak dok? Ya boleh, boleh ya. Ini misalnya kayak gini nih, ini ruangan aku nih ya. Nih tuh kacanya udah segede dinding. Nih, kelihatan ya. Tuh, itu pakai sunscreen. Tapi kalau misalnya enggak, karena ini masuk nih matahari. Tapi kalau enggak mah ketutup rapet, ya udah nggak usah. Aduh. Pakai aja kalau kayak gini karena mataharinya masuk, apalagi matahari sore misalnya ya. Atau kalian siang hari terus kena pantulannya itu pakai aja. Tapi kalau misalnya enggak usah. Saranin pil tambah darah selain sangobion. Gini ya, kamu saran aku ya, kalian tuh ngerasa kayak misalnya pusing, terus habis gitu kayak pusing berkunang-kunang, terus kayak apa namanya gampang lelah gitu, pastiin dulu bener nggak darahnya tuh kurang gitu. Bisa jadi itu bukan penyebab apa, bukan karena kurang darah, kan banyak penyebab badan letih, lesu segala macam itu banyak penyebabnya, bukan karena kurang darah doang. Misalnya karena vitamin D-nya kurang gitu ya. Terus kalian sering pusing berkunang-kunang, itu juga harus dicek vertigo atau bukan gitu. Jadi dipastikan. Oke. Selain sangobion sih, kalau vitamin B itu bisa etabion, bisa. Banyak kok mereka. Ntar ya, lagi azan.
Dok, saya kan diresepkan Mediclean Orange, emang ngempesin jerawat, tapi kenapa udahnya jadi bopeng ya? Nah, untuk bopeng itu sendiri sebenarnya bukan karena Mediclean Orange-nya, bukan sama karena obat yang sedang kalian gunakan, karena memang tumbuhnya jerawatnya itu dalam gitu. Jadi dia bisa bentukan nodul atau kista itu yang sering banget bikin bopeng. Sedangkan yang kamu gunakan itu adalah antibiotik untuk membunuh bakterinya aja. Udah gitu, jadi bukan bermasalah dengan si Mediclean-nya ini, tapi bermasalah memang si jerawatnya udah gede gitu loh. Jadi dia tuh dalam dan dia menimbulkan sisa bopeng tuh. Saran aku sih nih ya, aku sarankan kalian kalau misalnya kalian mau jerawat, misalnya kalian beruntusan ya, atau kalian ada kondisi wajahnya tuh lagi berjerawat, coba deh kurangin gula sama tepung, karena gula sama tepung ini malah bikin yang harusnya ini tuh nggak jadi jerawat meradang, dia tuh jadi inflamasi karena gula sama tepung ini gitu. Jadi itu yang harus dikurangin. Dok, kenapa bisa muncul flek di hidung dan di atas bibir padahal udah rajin skincare, eksfoliasi, sunscreen? Jadi aku mau tanya balik ke kamu lagi pakai KB enggak? Atau kamu habis ngelahirin enggak? Nyusuin itu tuh ngaruh, karena hormonal di tubuh kamu itu ngaruh banget pada munculnya flek atau melasma ya. Gitu. Dok, lagi pakai persalapan dokter, sesekali make up boleh nggak? Boleh sih, sebenarnya nggak ada masalah ya. Aku pakai persalapan juga, tapi aku make up kalau misalnya dibutuhkan, misalnya kayak ada acara aku make up. Lactic acid Avoskin yang warna hijau itu boleh buat bumil nggak ya? Boleh, nggak apa-apa. Udah datang belum sini? Ntar ya guys, aku nih lagi nunggu. Jawabin aja deh. Ntar ya guys. Panas nih di sini, Mas. Aku besok ke situ kalau lagi panas banget ya, Dok. Dok, kenapa ya tiap aku habis jatuh kepleset kayak mau pingsan gitu? Habis jatuh. Jadi kalau nggak jatuh kamu nggak kayak pusing gitu, nggak ada keluhan gitu.